Halo semuanya, selamat datang di Dialektika Filsafat, tempat kita ngobrolin isi kepala para pemikir dunia dengan gaya yang serius tapi santai. Bareng aku, Nafis, yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, buat mahasiswa ilmu komunikasi, pasti udah nggak asing dong sama yang namanya filsafat. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu bapak dari segala ilmu, si pemikir Yunani kuno yang teorinya masih kepake banget sampai sekarang, sampai era TikTok sekarang. Siapa lagi kalau bukan Aristoteles? Tapi tenang, aku nggak sendirian. Udah ada dua teman kita yang akan ngejelasin siapa sih Aristoteles dan apa hubungannya sama filsafat komunikasi. Ada Kak Nisa dan Kak Akila. Halo guys, apa kabar? Halo, kabar baik. Aku di sini udah siap nih buat ngebedah teori retorika hari ini. Halo juga, kabar baik. Senang bisa ikutan ngobrol seru di sini. Mantap. Oke, kita langsung gas aja ya. Konon katanya kalau kita belajar komunikasi, kita tuh kayak lagi berutang budi sama Aristoteles. Nah, aku mau ke Kak Nisa dulu deh. Kenapa sih Aristoteles ini krusial banget dalam sejarah filsafat komunikasi? Nah, ini menarik ini kan Hafiz. Aristoteles itu bisa dibilang salah satu orang pertama yang merumuskan komunikasi secara ilmiah lewat bukunya yang terkenal yang bernama Retorik atau Retorika. Nah, menurut dia komunikasi itu bukan sekedar omong kosong aja, tapi seni untuk melihat apa saja alat persuasi yang tersedia dalam suatu situasi. Intinya, gimana cara kita meyakinkan orang lain. Seni persuasi ya? Berarti semacam cara ngeprovokasi atau ngedorong orang biar sefrekuensi sama kita. Bisa dibilang sih begitu ya, tapi ada juga rumusnya. Aristoteles itu ngenalin kita 3 pilar utama persuasi yang kita sebut segitiga retorika. Yang pertama itu ada etos, itu bisa dikatakan kredibilitas si pembicaranya. Kamu dipercaya atau enggaknya. Nah, yang kedua itu ada pathos, itu lebih ke emosi. Gimana kamu bisa menyentuh perasaan audiens, juga bisa bikin mereka sedih atau marah atau juga semangat. Yang ketiga itu ada logos atau logika. Argumen kamu itu mungkin masuk akal nggak atau ada datanya nggak, kayak gitu. Wah, pantesan ya, paham aku sekarang. Berarti kalau ada influencer yang klarifikasi tapi nangis-nangis tanpa data, dia cuma patos tapi minus logos ya. Nah, pas banget itu contoh kontekstualnya. Dan kalau kita geser ke dimensi sosialnya, Aristoteles itu juga punya konsep terkenal namanya zon politikon. Nah, ini dia Kak Akila. Coba jelasin dong apa hubungannya zon politikon alias manusia sebagai makhluk politik ini sama komunikasi. Oke, banyak orang salah paham. Dikira politik di sini cuma soal pemilu. Padahal maksud Aristoteles, manusia itu adalah makhluk yang secara kodratnya harus hidup bermasyarakat. Nah, gimana caranya manusia bisa hidup bareng, bikin aturan, dan menyelesaikan konflik? Ya, lewat komunikasi. Bagi Aristoteles, kemampuan berbahasa dan berlogika adalah alat yang dikasih alam ke manusia untuk membedakan mana yang adil dan nggak adil. Jadi komunikasi itu adalah perekat sosial. Gokil, dalam banget ya artinya. Jadi tanpa komunikasi yang sehat, struktur masyarakat kita bisa hancur dong. Betul banget, makanya dalam filsafat komunikasi, pemikiran Aristoteles ini ngajarin kita kalau komunikasi itu punya tanggung jawab moral. Bukan cuma asal ucap-ucap atau menyebar hoax. Wah, obrolan kita makin berbobot nih. Berarti kalau disimpulin, Aristoteles memandang komunikasi itu punya dua sisi ya. Sebagai seni mempengaruhi orang, retorika, sekaligus sebagai alat untuk menjaga keharmonisan hidup bersama, zon politikon. Bener gak guys? Tepat banget.
dan relevasinya itu sampai sekarang masih kuat banget. Public speaking, dunia periklanan, kampanye, politik, bahkan cara kita nge-tweet itu dasarnya dari teori Aristoteles loh. Setuju. Dan yang paling penting, pilar etos, pathos, logos tadi harus seimbang. Di era digital sekarang, kita sering terjebak di pathos doang. Makanya gampang kemakan hoax. Kita butuh logos untuk ngefilter informasi. Wah, nggak kerasa ya, obrolan singkat tapi padat daging semua ini harus dicukupkan dulu. Dari Aristoteles, kita belajar bahwa komunikasi bukan cuma soal apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkannya secara logis, etis, dan emosional. Terima kasih banyak buat Kak Nisa dan Kak Akila atas waktunya. Insight-nya keren banget. Sama-sama, sukses terus buat podcastnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin Dialektika Filsafat hari ini. Semoga tugas kuliah filsafat komunikasi kita semua dapat nilai A. Aku Nafis, pamit undur diri. Tetap kritis, tetap logis, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye!